Halo pemirsa, Selamat sore ya. selamat sore. Senang sekali saya Alda Gustari dan rekan saya Saya Nugroho. dapat kembali berjumpa dengan Anda di acara Suara Parlemen Petang edisi Kamis 6 Mei 2021. Nah Medi, ini udah tanggal 6 Mei, berarti menjadi hari pertama pelarangan mudik lebaran. Ngantuk ya deh kalau kamu ngomong pelarangan. Iya. Rencananya karena pengen mudik, tapi ternyata hari ini adalah pelarangan. Jadi nggak jadi mudik, rasanya ngantuk atau malas-malesan ya. Iya, jadi nggak semangat ya. Nggak semangat, tapi nggak apa-apa lah karena memang kewajiban ataupun kebijakan yang sudah dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah untuk tidak boleh mudik di tanggal 6 ini sampai tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Bahkan diperpanjang tanggal 22 Mei nanti, dari kemarin sudah mulai dilaksanakan tanggal 22 April ini menjadi hal yang harus ditaati ya mungkin ya. Iya, mau Jika nggak memang mau harus ditaati. kalau kondisinya mungkin nggak atau COVID-nya sudah mulai mengecil atau sudah mulai tidak ada ya mungkin mudik boleh. Mudah-mudahan tahun depan ya. Mudah-mudahan kita tahun masih depan bisa ketemu lagi ya. Iya, karena saya udah 2 tahun juga nggak pulang ke kampung nggak halaman nih. pulang-kampung. Ini Iya. buat Anda semua yang tidak mudik di Jakarta mungkin merasa nggak enak, kesel, ataupun marah-marah terhadap kebijakan pemerintah. Nggak, tanpa sebab pemerintah istilahnya melakukan kebijakan ini. Karena mungkin kondisinya agar COVID ini juga tidak semakin tinggi jumlahnya, gitu kan. Kerumunan juga misalnya kalau kita di kampung-kampung juga banyak sekali pasti terjadi kerumunan, baik itu mungkin mengunjungi saudara-saudara sebelah itu pasti ada ya kayak gitu ya. Iya, karena memang kan mudik esensinya memang berkumpul dengan Itulah. keluarga. Mungkin ini yang dikhawatirkan pemerintah ke depan kali ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, kami akan mengawali Suara Parlemen Petang pada hari ini dengan membawakan 6 informasi utama dari media online. Dan berikut headline media online. Ya, media online yang pertama saya akan bacakan di detik.com. DPR gelar rapat paripurna pembukaan masa sidang 5 tahun 2020-2021 hari ini. DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna terkait pembukaan masa sidang 5 tahun 2020-2021. Berdasarkan jadwal di website DPR, rapat akan digelar di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pembukaan masa sidang akan dibuka oleh pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan anggota DPR RI pergantian antar waktu atau PAW. Nah, ini DPR sudah kembali bersidang ya, Medi. Sudah ya tadi Padahal seminggu sebelum Lebaran. Ini menunjukkan bahwa memang DPR berkomitmen nih untuk tidak mudik dulu selama masa pelarangan itu mungkin ya. Ya, jadi kalau misalnya ini menjelang 1 minggu ya ini, tapi justru DPR RI membuka masa sidang, artinya memang benar-benar DPR RI ini melakukan sidang nih ke depan nih ya. Sudah mulai dibuka ya, Bu Puan Maharani tadi ya. Iya, betul sekali. Sudah secara langsung, terus adanya PAW, beberapa anggota DPR RI memang diganti, artinya ada pergantian anggota baru ya di DPR RI. Ya. Dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya datang dari republika.co.id dan yang membahas mengenai corona jenis baru ditemukan di Tangsel dan Tangerang. Virus corona jenis baru dikabarkan ditemukan di kota Tangerang Selatan atau Tangsel dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Informasi itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten sekaligus juru bicara Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Banten, Ati Pramuji Hastuti. Ati menyebut terdapat 3 warga Banten yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 strain dari India dan B117 strain Inggris. 2 kasus B1617 strain India ada di Kecamatan Serpong Utara, Tangsel, dan 1 kasus B117 strain Inggris ada di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang. Ati menjelaskan 1 pasien di Kabupaten Tangerang terpapar virus corona jenis baru usai kembali dari luar negeri yakni Arab Saudi. Sementara 2 pasien di Tangsel diketahui terpapar dari anaknya yang tinggal di Jakarta. Ketiga warga tersebut tengah menjalani perawatan setelah dinyatakan terpapar virus corona jenis baru. 2 pasien yang terpapar B1617 strain India tengah dirawat di Rumah Sakit Hermina Tangsel, sementara 1 pasien terpapar B117 strain Inggris di Kabupaten Tangerang menjalani isolasi khusus di bawah pemantauan pihak puskesmas
karena mengalami gejala ringan. Ati memastikan tim Satgas COVID-19 telah mengambil sampel kepada keluarga atau kontak erat guna mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru tersebut. Nah, masih mau mudik Anda? Dengan kondisi berita hari ini agak serem juga ya, apalagi ini daerah Tangsel, daerah rumah lah, Pak. Iya, betul sekali. Itu banyak sekali pemukiman dan ini juga menjadi seperti warning ya media untuk tidak berkumpul dulu nih, apalagi sekarang sudah banyak strain baru yang masuk ke Indonesia. Di Tangsel dan Tangerang ini menjadi catatan kita semua untuk tetap hati-hati, menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan ini penting sekali. Karena kalau kita lihat memang sudah mulai masuk ya. Yang virus-virus baru ini. Nah, jangan sampai ini abai ya, apalagi misalnya tetap nekat untuk melakukan mudik ataupun misalnya berkumpul-kumpul di sekitar rumah Anda atau di perkantoran ini, jangan sampai dong ya. Iya, hati-hati pokoknya. Ya, kemudian saya akan bacakan di kompas.com, mudik resmi dilarang. Ingat, ada 31 lokasi checkpoint dan pos penyekatan di Jabodetabek. Larangan mudik Lebaran 2021 mulai diberlakukan pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021 sampai Senin 17 Mei 2021. Pemerintah melalui Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam bil tersebut, masyarakat dilarang meninggalkan daerah domisili masing-masing kecuali karena alasan mendesak seperti keluarga sakit atau meninggal dunia. Hal itu berlaku untuk semua transportasi, baik udara, laut maupun udara, dan untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik di jalur darat. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan 31 titik pos pengamanan yang tersebar di perbatasan DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Dan adapun 31 titik pengetatan di Jabodetabek itu terdiri dari 17 checkpoint dan 14 lokasi penyekatan. Nah, ini Medi, kamu tadi melewati checkpoint nggak sih? Nah, perbatasan antara Tangerang Selatan dan Jakarta ini memang sudah mulai disiapkan ya. Tadi sudah mulai ditanya-tanya dan ternyata ada 31 titik checkpoint. Ini artinya kita juga harus mulai mengendalikan ya untuk bepergian ke luar kota karena walaupun mungkin wilayahnya nggak jauh ya, misalnya ke Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, ataupun misalnya ada yang tinggalnya di Serang, ada juga loh. Teman-teman yang tinggal di Serang, ada yang di Kerawang, ini mungkin juga pasti setiap hari akan mengalami checkpoint ya. Disiapkan suratnya kali ya. Iya betul, karena kalau misalnya tidak perlu-perlu banget, sebenarnya harusnya mengurangi mobilitas saja di rumah atau di lingkungan sekitar aja. Nggak boleh pergi jauh-jauh dulu ya media. Atau bilang sama pimpinannya untuk WFH aja terus ya di rumah ya, sampai nanti tanggal 17. Iya, dan berita selanjutnya pemirsa datang dari cnnindonesia.com, yaitu Medan hingga Yogyakarta izinkan sholat Idul Fitri di masjid. Sejumlah kepala daerah resmi mengumumkan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri digelar di masjid, kendati di tengah pandemi COVID-19, dengan sejumlah syarat dan ketentuan. 4 daerah yang memperbolehkan diantaranya Kota Medan, Pontianak, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Kegiatan sholat Idul Fitri diperbolehkan berlangsung di masjid maupun ruang terbuka seperti lapangan, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Udah boleh kan? Ya, ini kayak angin segar ya media. Angin segar. Kalau kita tarik ke belakang, tahun kemarin memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat ya, karena kondisinya juga masih genting di tahun kemarin kalau kita ingat ya. Tapi alhamdulillah di tahun ini sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, mungkin ini juga salah satu alasannya karena sudah ada vaksinasi ya. Sudah mulai ya. Dengan vaksinasi, makanya sudah mulai dibuka dikit-dikit di beberapa daerah ya. Ini mudah-mudahan ya jadi salah satu gerbang. Tapi jangan sampai justru kita lengah ya. Sudah dibolehkan malah justru memaksakan diri untuk tetap sholat di masjid dengan tidak melaksanakan protokol kesehatan ini, jangan ya. Iya betul, tetap hati-hati. Saya akan bacakan di liputan6.com. Awas, sanksi pidana menanti warga yang memanipulasi perjalanan mudik Lebaran tahun 2021. Pemerintah Jawa Barat menegaskan kepada masyarakat untuk menahan diri melakukan perjalanan mudik demi keselamatan bersama. Selain itu, warga diharapkan tidak melakukan rekayasa surat atau syarat perjalanan demi lolos dari jeratan larangan mudik. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari, masyarakat agar tidak coba-coba melakukan pelanggaran memalsukan dokumen izin perjalanan dan dokumen kesehatan. Pasalnya akan ada delik pemalsuan pidana yang akan diproses kepolisian. Heri mengaku bahwa terdapat pula masyarakat yang rela sambung menyambung angkutan umum, dan hal itu sudah pernah terjadi tahun lalu.
Otoritasnya maupun polisi sudah mengetahui strategi itu dan sudah menyiapkan antisipasinya. Heri menyebutkan untuk perihal perjalanan mudik dan wisata pada Lebaran tahun ini sudah jelas aturannya mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pusat hingga daerah. Nah, ini kan pemerintah menunjukkan bahwa memang sangat amat berkomitmen untuk menjaga agar masyarakat ini tidak mudik. Sekarang kan juga sudah ada SIKM ya, media. Ya. SIKM sudah mulai kembali diberlakukan, makanya Sanksinya itu loh udah agak sedikit menakutkan ya. Iya. Bisa masuk ke ranah pidana juga karena memang kita jangan sampai melakukan pemalsuan. Banyak sekali kasus-kasus, kalau kemarin di Medan juga terjadi kasus pemalsuan, bagaimana kita berusaha menerobos pintu-pintu pengawasan atau penyekatan checkpoint hanya untuk bisa rela sampai ke kampung halaman. Jangan dilakukan seperti itu. Iya, karena kan ini bisa sampai masuk penjara ya, media kalau nggak salah ya sanksinya. Sayang ya. Makanya ini jangan sampai pemirsa coba-coba untuk menerobos aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan tema pada hari ini yaitu penerbangan Wuhan Jakarta kembali dibuka. Tetap di Suara Parlemen Petang. Komisi 2 DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Pembentukan Sulawesi mengingat undang-undang tersebut dibuat masih pada masa Republik Indonesia Serikat, sehingga membutuhkan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Komisi 2 DPR RI mengundang rapat dengar pendapat para gubernur dari Pulau Sulawesi di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menjelaskan pentingnya semangat merevisi Undang-Undang Pembentukan Sulawesi, khususnya untuk memperjelas batas wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten. Selama ini Undang-Undang Pembentukan Sulawesi yang dibuat pada masa Republik Indonesia Serikat belum pernah diperbaharui. Undang-undang tentang pembentukan 4 provinsi ini betul-betul memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada posisi 4 provinsi ini, karena sebelumnya kan berdasarkan pada Undang-Undang RIS, ya tentu itu sangat rawan sekali. Anggota Komisi 2 DPR RI Cornelis menjelaskan soal konflik antar daerah terkait soal kejelasan batas dan daerah di Sulawesi. Selama ini pemerintah dianggap kurang serius dan kurang mengedepankan fungsi budaya dan kearifan lokal. Potensi konflik itu sebenarnya bisa diselesaikan karena timnya itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, selama ini tidak diselesaikan atau kurang perhatian dari kementerian. Dan pendekatan itu tidak semata-mata pendekatan pemerintah, tapi perlu pendekatan budaya, pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Mustaqim dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pembukaan rute penerbangan dari Wuhan, Jakarta yang dilakukan maskapai Lion Air sejak Senin 3 Mei 2021 disorot DPR. Jalur penerbangan Wuhan, Jakarta pergi pulang itu dilayani oleh maskapai Lion Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737-900. Mengutip data dari situs pemantau penerbangan pesawat dengan nomor penerbangan JT2619 berangkat dari Jakarta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan tiba di Wuhan pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian pesawat yang berganti nomor penerbangan menjadi JT2618 itu lalu kembali dari Wuhan pukul 15.10 waktu setempat atau 14.10 waktu Indonesia Barat dan tiba pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Penerbangan itu dilakukan oleh maskapai Lion Air berupa penerbangan charter untuk mengangkut warga negara asing atau warga negara Cina untuk kepentingan pekerjaan atau perusahaan. Nah, ini saya menjadi bertanya-tanya ya, Medi. Ini sebenarnya komitmen pemerintah ini seperti apa? Kok tiba-tiba sudah mulai dibuka lagi penerbangan menuju Wuhan? Ini kan agak aneh ya? Saya nggak berani komentar ya. Di sisi lain misalnya kita tadi selalu memberikan informasi bahwa jangan mudik, banyak penyekatan, banyak sanksi. Kok malah dibuka ya? Harusnya kita nunggu ya klarifikasi pemerintah, walaupun mungkin klarifikasinya sudah terlambat karena mereka sudah pulang pergi. Iya. Alasannya perusahaan lagi dengan kondisi mereka membawa mungkin pekerja-pekerja dari
Cina ya. Iya, betul sekali. Ini juga DPR juga pastinya mempertanyakan sebenarnya apa maksud dari pemerintah untuk memperbolehkan adanya penerbangan ini. Mungkin nanti akan dipanggil juga ya media maskapai. Harusnya seperti itu ya, bisa meminta penjelasan secara langsung oleh pemerintah, mungkin dari DPR di Komisi 5 ya, Iya. yang mewakili dari Kementerian Perhubungan untuk bisa menjelaskan kenapa justru penerbangan di saat memang beberapa acara atau tempat-tempat untuk ditutup menjelang Lebaran justru penerbangan ke Cina malah dibuka secara pulang pergi oleh Lion Air lagi malahan ya. Iya, dan kita kan ini masih dikhawatirkan akan ada gelombang kedua kasus COVID-19 di Indonesia. Sudah masuk Tangerang tadi ya? Sudah masuk kan, Iya. makanya ini harusnya menjadi kehati-hatian khusus, tapi kenapa kok malah dibuka seperti itu? Sangat disayangkan ya mungkin. Mudah-mudahan nanti dengan tidak lama lagi DPR untuk bisa segera minta klarifikasi dari pemerintah untuk kenapa alasan dibukanya kembali penerbangan Jakarta-Wuhan dengan cukup banyak pekerja-pekerja dari Cina ke Indonesia ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan membahas mengenai pembukaan penerbangan Wuhan Jakarta ini di Suara Parlemen Petang. Tetap bersama kami. Komisi 10 mendorong pemerintah memberikan pelatihan strategi pemasaran serta pengemasan produk khas masyarakat sekitar Danau Toba, sehingga mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Ditemui usai membuka acara bimbingan teknis pemasaran ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Sofian Tan mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terdampak pandemi COVID-19. Terbatasnya kunjungan wisatawan membuat banyak pelaku usaha ekonomi kreatif seperti souvenir tidak berproduksi lagi. Bahkan pengangguran di sektor ini semakin meningkat. Dengan kondisi saat sekarang ini, kita naikkan rasa percaya diri daripada para pembisnis UKM yang berada di sini. Kita naikkan motivasi, tapi bukan hanya sekedar motivasi. Kita datangkan ahlinya untuk bagaimana mereka bisa berjualan dengan baik, packaging yang baik, dan sebagainya. Sofian Tan berpendapat pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemulihan sektor pariwisata harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dan kita ingin betul-betul mengawal dan mengawasi dan memperjuangkan pendanaan dan anggarannya untuk pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba yang merupakan kebanggaan orang Sumatera Utara. Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional guna mendorong percepatan pembangunan wilayah yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya kawasan Danau Toba. Dari Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, tim TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa kembali di Suara Parlemen Petang. Nah, ini kalau berbicara mengenai penerbangan Wuhan Jakarta ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menilai kebijakan pemerintah telah menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah membuka rute penerbangan dari Wuhan ke Jakarta walaupun dengan charter flight. Sementara di dalam negeri sendiri, pemerintah justru sedang memperketat mobilitas masyarakat lewat kebijakan larangan mudik Idul Fitri. Sementara itu, ia juga menambahkan ia mengaku geram dengan dibukanya penerbangan Wuhan Jakarta. Syarif menyebut pemerintah inkonsisten dengan kebijakan pengendalian COVID-19. Syarif lantas mengungkit kebijakan larangan mudik yang tengah diberlakukan. Menurutnya hal itu tidak adil jika pemerintah malah mengizinkan penerbangan Wuhan Jakarta. Ia meminta semua kebijakan harus seirama, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, atas adanya kebijakan tersebut, DPR harus memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap pembukaan rute penerbangan dari Wuhan ke Jakarta maupun sebaliknya. Mengingat hal tersebut bertentangan dengan pernyataan pemerintah yang mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri untuk menunda kepulangan ke Indonesia selama libur Lebaran 2021. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra ya di masyarakat tentunya. Ya, ada sedikit yang setuju atau tidak setuju. Tapi kita tidak pada kerangka setuju atau tidak setuju. Hanya kita menyayangkan kenapa pada saat misalnya pemerintah justru sedang menggembor-gemborkan sanksi ketidakbolehan kita untuk mudik. Ya. Bahkan disekat dengan 31 titik di Jabodetabek. Ini kan cukup lumayan merepotkan masyarakat. Tapi di sisi lain kita mendengar berita bahwa penerbangan dari Jakarta ke Wuhan atau sebaliknya justru dibuka dengan baik-baik saja. Ini menjadi pertanyaan besar. Mudah-mudahan benar ya DPR RI segera memanggil Komisi 5 Ya. atau Kementerian
Kementerian Perhubungan untuk bisa mengklarifikasi kenapa alasan dibukanya penerbangan tersebut. Ya, betul sekali. Pokoknya pemerintah nih harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya kenapa kok bisa nih penerbangan dari Wuhan ke Jakarta dan sebaliknya ini dibuka seperti biasa. Ya, asal jangan-jangan nanti sebentar lagi juga dari India juga dibuka Nah, nanti hati-hati. tanpa, ya hati-hati ya. Betul sekali. Dan pemirsa, demikianlah acara Suara Parlemen Petang pada hari ini. Saya Alda Gustari dan rekan saya Saya Medi Nugroho. beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai Sampai jumpa. jumpa.